Halo siswa-siswaku dimanapun kalian berada, selamat datang pada video pembelajaran seni budaya hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi kritik karya seni rupa. Nah, materi ini adalah materi lanjutan dari apresiasi seni rupa Nusantara yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Tidak usah panjang lebar, ayo kita masuk ke penjelasannya. Ya anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, siapkan dulu buku dan alat tulis kamu dan keraskan suara video ini karena akan ada banyak sekali detail-detail materi yang harus dipelajari, serta posisikan diri dengan baik supaya kalian bisa menyimak pembelajaran pada hari ini dengan maksimal. Akan ada 4 materi dan juga 4 indikator pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini, yaitu 1. Kalian dapat menjelaskan pengertian kritik karya seni rupa. Kalian akan menemukan apa perbedaan dari kritik dan juga apresiasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, poin kedua yaitu kalian dapat menjelaskan fungsi kritik karya seni rupa. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari kritik ini dan apa aja efeknya pada pihak-pihak yang bersangkutan? Itu akan kita bahas di poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga yaitu kalian dapat mengidentifikasi jenis dari kritik karya seni rupa. Nah, ada banyak sekali ternyata kritik-kritik seni rupa itu. Nah, kalian akan mempelajarinya satu persatu dan akan mempraktikkannya setelah pembelajaran pada hari ini. Dan yang terakhir, poin keempat yaitu siswa dapat membuat tulisan kritik karya seni rupa. Nah, di akhir ini saya akan memberikan tutorial dan juga contoh bagaimana caranya membuat kritik seni rupa yang baik dan benar. Mari kita pergi ke materi yang pertama. Nah, saat kita mendengar kata kritik itu, mungkin hal pertama yang muncul dalam pikiran kita adalah konotasi negatif seperti memberi komplain, kecaman, atau hal-hal jelek lainnya. Nah, itu tuh tidak benar ya, karena konteks kritik di sini adalah berpikir atau menganalisa sesuatu secara mendalam dan rasional. Nah, seperti yang kita tahu, karena menggunakan analisa dan juga memberikan respon, maka sebenarnya kritik itu juga kegiatan dari apresiasi. Nah, tapi dalam tingkat apa? Nah, kita kan sudah belajar ya minggu lalu, yaitu apresiasi itu mempunyai 3 tingkatan, yaitu apresiasi empatik, estetik, dan kritis. Nah, karena kita memberikan analisa yang dalam, maka kritik seni itu masuk dalam ranah apresiasi kritis. Nah, sebenarnya apa sih arti dari kritik seni itu? Jadi pengertian dari kritik seni adalah kegiatan menanggapi karya seni dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Tapi dalam prosesnya kita tidak cuma mengulas plus dan minus dari sebuah karya, tapi kita juga mengulik hal-hal di belakang itu, yaitu mulai dari ide, sampai dari proses produksi, dan sampai pada hasil akhir. Nah, jadi ada banyak sekali poin-poin yang bisa kita bahas di dalam kritik seni. Namun tetap ada peraturan-peraturan atau langkah-langkah yang bisa kita jadikan acuan untuk menulis kritik seni yang baik. Nah, saat kita berusaha untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya, sebenarnya itu melatih kita untuk memahami seni lebih jauh dan juga meningkatkan kualitas dan juga proses hasil berkarya seseorang. Dari pengertian kritik itu kita bisa menyimpulkan bahwa kritik bukanlah kegiatan yang main-main, karena kita memang berusaha untuk mengupas, mengorek, atau mengamati karya tersebut. Maka dari itu kita wajib untuk menyiapkan beberapa hal sebelum kita memberikan kritik. Itu kita pertama harus membekali diri kita dengan ilmu, khususnya mengenai karya yang akan kita bahas. Misalnya jika kita kurang paham atau kurang tahu tentang seluk-beluk atau segala hal yang berkaitan dengan karya tersebut, misalnya jika itu patung kayu, kamu tidak memiliki banyak ilmu tentang patung kayu, ya kalian harus
membaca dulu penjelasan tentang patung kayu, bisa dari buku, bisa dari internet, atau kalian mengamati secara langsung pembuatannya, atau kalian wawancara langsung dengan seniman, itu boleh. Apapun yang bisa mendukung kalian mendapatkan informasi sebelum membuat kritik suatu karya. Nah, sebenarnya apa sih yang kalian cari? Nah, jadi saat kalian membekali diri dengan ilmu, kalian akan mempunyai banyak sekali referensi dan hal-hal yang bisa dibahas di dalam kritik. Karena di dalam kritik itu kalian harus menjabarkan beberapa hal. Contoh, yaitu kalian harus menuliskan tema atau ide dari karya tersebut. Teknik apa yang diaplikasikan. Nah, kita nggak bisa dong menjelaskan tekniknya apa kalau kita aja nggak tahu cara pembuatannya seperti apa. Nah, itu kita harus cari tahu dulu. Bisa dari internet, buku, dan semacamnya. Bahan apa yang digunakan? Apa fungsi dari karya tersebut? Gaya seninya, jika kalian tahu. Atau amati unsur seninya. Nah, unsur seni ini adalah unsur pembentuk suatu karya seni rupa. Misalnya titik, garis, warna, bentuk, tekstur, kedalaman, dan lain-lain. Kemudian kalian juga harus tahu yaitu langkah-langkah untuk membuat kritik yang baik dan juga tata bahasa yang baik supaya kalian bisa menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya dan bisa dipahami oleh orang yang membacanya. Semakin kamu menguasai semua hal tersebut, maka semakin berkualitas kritik yang akan kamu hasilkan. Maka dari itu saya sangat mendukung kalian untuk membekali diri dulu dengan ilmu. Orang yang melakukan kritik terhadap karya seni atau budaya untuk orang lain disebut sebagai kritikus seni. Nah, sebenarnya seberapa pengaruh sih pendapat atau kritik dari seorang kritikus seni? Nah, jadi ada beberapa fungsi dari kritik untuk pihak-pihak ini, yaitu pihak pertama, sang seniman. Kritik dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan hasil kualitas ke depannya. Ya, ini sangat jelas karena kritik itu selain mengandung kelebihan dan kekurangan, juga menjabarkan hal-hal di dalam karya dan juga memberikan saran perbaikan kepada sang seniman yang tentunya bisa diaplikasikan untuk proses berkarya ke depannya. Untuk pihak kedua, yaitu si karya seni itu sendiri. Kritik menjadi pendeteksi kelebihan dan kekurangan. Ya, dan juga mempengaruhi harga jual dari karya. Nah, jadi kalian harus tahu biasanya karya yang mendapat ulasan positif dari kritikus bisa menaikkan harga ekonomis dari suatu karya. Maka dari itu seniman-seniman berlomba-lomba untuk mendapatkan kritik yang baik dari kritikus agar dapat menaikkan harga jual dari karya mereka seperti itu. Nah, untuk pihak yang ketiga yaitu apresiator atau penikmat karya seni. Kritik seni membantu untuk memahami karya dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan mengenai karya seni yang berkualitas. Nah, kenapa? Karena sebuah karya itu kadang mungkin bisa jadi terlalu abstrak. Maka sang kritikus seni bisa menjabarkan hal-hal yang tidak terbaca atau sulit terbaca dari suatu karya menjadi sebuah ulasan yang bisa dipahami oleh apresiator atau penikmat seni. Nah, diharapkan ulasan dari kritikus itu bisa membantu sang seniman dan penikmat seni berkomunikasi lewat produk karya. Jadi gampangnya itu ibarat kalian ingin membeli HP nih, tapi nggak paham dengan istilah dan spesifikasi dalam gadget misalnya. Maka kalian itu mencari dulu penjelasannya dari orang yang lebih ahli, misalnya dari petugas counternya atau ahli gadget di YouTube. Nah, jadi pendapat plus minus tentang HP tersebut itu menjadi dasar pengetahuan kamu untuk menilai kira-kira HP ini bagus atau enggak ya, atau berharga atau enggak ya. Nah, ini konsepnya sama seperti itu ya kurang lebih, supaya kalian paham sebenarnya kritikus seni itu fungsinya seperti apa dalam dunia berkesenian.
Menurut Feldman, ada 4 jenis kritik seni, di mana setiap tipenya itu mempunyai ciri khas khusus dan tujuannya masing-masing. Nah, yang akan saya jabarkan ini adalah jenis kritik seni yang sebenarnya tidak hanya fokus kepada seni rupa. Ini juga jenis kritik yang bisa diaplikasikan ke berbagai bidang seni lainnya, entah bidang musik, teater, tari, dan sebagainya. Kita masuk kepada penjelasan jenis kritik yang pertama. Jenis kritik yang pertama adalah kritik populer atau popular criticism. Jadi jenis kritik ini adalah kritik yang dibuat untuk konsumsi umum atau massa biasa dan biasanya dihasilkan oleh para kritikus yang kurang ahli atau orang awam. Karena seperti itu, isi tanggapannya biasanya ya bersifat umum atau lebih kepada pengenalan karya saja. Umumnya kritik populer menggunakan gaya bahasa dan istilah-istilah seni yang sederhana agar mudah dipahami oleh orang awam juga. Jenis kritik yang kedua yaitu kritik pendidikan atau pedagogical criticism. Nah, jenis kritik ini adalah yang biasanya diterapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar kesenian di lembaga pendidikan, baik umum ataupun sekolah khusus seni. Nah, ini adalah jenis kritik yang dikembangkan oleh guru seni dan bertujuan untuk meningkatkan kepekaan serta potensi kemampuan seni dari peserta didik. Jadi sudah jelas ya, jika kita praktek kritik seni rupa, pada akhir video kali ini kita sudah melakukan kritik pendidikan karena kita melakukannya di kelas pembelajaran seni. Jenis kritik yang ketiga adalah kritik jurnalistik atau journalistic criticism. Nah, ini adalah jenis kritik yang ditulis atau disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, misalnya surat kabar, website berita, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, isi dari kritik jurnalistik itu berupa ulasan ringkasan yang jelas tentang suatu pameran, pementasan, konser, suatu karya, atau jenis pertunjukan lainnya. Kritik jenis ini biasanya cepat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas dari sebuah karya. Karena apa? Karena kritik yang dimuat di media massa biasanya lebih mudah viral dan mudah untuk direspon oleh masyarakat. Jenis kritik yang terakhir adalah kritik keilmuan atau scholarly criticism. Ya, ini jenis kritik yang dipakai untuk mengkaji nilai seni secara luas, mendalam, dan sistematis. Biasanya kritik ilmiah disampaikan oleh seorang kritikus atau pakar seni yang sudah teruji pengetahuannya dalam bidang seni. Hasil tanggapan mereka seringkali dijadikan referensi bagi para kolektor, institusi museum, galeri seni, atau balai lelang karena pendapat mereka mengenai suatu karya sangat dapat bisa dipercaya. Walaupun demikian, kritik ilmiah itu bersifat terbuka ya, dan bukan hal mutlak yang tidak bisa diubah. Kritik tersebut bisa dikoreksi oleh siapa saja demi penyempurnaan dan mencari nilai karya seni yang sebenarnya. Nah, itu sekian penjelasan dari jenis-jenis kritik seni. Ya, ini adalah segmen terakhir yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu menulis kritik karya seni rupa. Ya, sebelumnya kita sudah praktek bagaimana menyampaikan apresiasi dan semua sudah menyampaikannya dengan sangat baik. Walaupun masih ada kurang-kurang, nggak apa-apa, masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, sekarang bagaimana langkah untuk menulis kritik? Nah, jadi saya akan berikan langkah-langkah serta tips and trick untuk membuat kritik kalian semakin berkualitas. Ya, untuk menjelaskan langkah tersebut, saya akan langsung memberikan contoh step by step-nya. Ya, untuk menjelaskan langkah-langkah dari pembuatan kritik, saya akan berikan contoh langsung, yaitu dengan memberikan kritik pada hasil karya seni yang saya punya di rumah, yaitu seperti yang saya lampirkan di foto dalam video. Kritik seni memiliki 4 tahap atau 4 langkah yang semuanya harus dilakukan secara berurutan. Nah, untuk langkah pertama adalah deskripsi, yaitu langkah di mana kamu menuliskan informasi umum mengenai karya tersebut. Seperti apa? Nanti setelah ini akan saya berikan contoh. Kemudian, kamu harus menjelaskan apa yang kamu lihat
secara netral, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi, apa adanya, tanpa memberi penilaian atau subjektivitas pribadi. Bagaimana contohnya? Ini saya berikan. Deskripsi umum yang harus kalian tuliskan adalah pertama judul. Nah, jika kalian tidak tahu judul dari karya tersebut, bisa kalian isi dengan bentuk karya apakah itu. Nah, saya juga tidak tahu judul dari pajangan karya yang saya punya, jadi saya tulis miniatur kapal pinisi. Terus yang kedua adalah seniman. Nah, jika kalian tidak tahu bisa di strip. Kalian tidak tahu nama pelukis, pemahat atau penjahitnya bisa di strip. Tapi kalau bisa ditulis. Di sini saya tulis pengrajin lokal. Lokasi, jika tidak ada bisa dikosongkan. Tahunnya berapa, tahun pembuatan, bahan. Nah, ini bahan bisa macam-macam. Bisa dari cat minyak, kain, atau gipsum. Ini semua tergantung dari hasil karya yang ingin kamu kritik, seperti itu. Dan yang kemudian yang paling penting adalah ukuran. Nah, ukuran dari kapal miniatur tadi adalah 23 cm x 19 x 8 cm. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena ini adalah jenis pajangan. Kemudian saya tuliskan deskripsi. Nah, di bawah itu adalah paragraf. Sebenarnya penjelasan yang dijelaskan dalam paragraf tersebut adalah hal-hal yang masih bersifat umum atau mungkin hal-hal yang belum terjabarkan di penjelasan sebelumnya ya, yaitu misalnya tema atau ide karya, bentuk atau karakter dari karya tersebut, fungsinya apa, teknik apa yang digunakan, medianya atau bahannya apa, warna, dan lain sebagainya. Ingat, ini masih bersifat umum, jadi hindari kata indah, jelek, bagus, buruk, menarik, dan lain sebagainya, karena itu adalah kalimat yang bersifat pribadi atau subjektif, seperti itu. Contoh, saya tuliskan di kritik karya seni rupa saya, deskripsi. Pajangan berupa miniatur kapal pinisi adalah salah satu oleh-oleh terkenal yang berasal dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Kapal pinisi sendiri adalah kapal layar khas Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan sejak zaman nenek moyang. Kapal terdiri dari tataan dan badan kapal lengkap dengan 7 buah layar dan tali dari benang wol. Miniatur ini berfungsi sebagai pajangan meja dan terbuat dari kayu hitam atau yang dikenal sebagai kayu eboni Sulawesi. Warna pajangan adalah coklat kemerahan dengan guratan hitam yang merupakan corak asli dari kayu. Walaupun berbahan kayu, teksturnya licin dan halus. Teknik pembuatan digunakan adalah teknik pahat dan teknik sambung dengan lem. Nah, itu adalah contoh deskripsi yang saya buat untuk karya yang sudah saya fotokan. Nah, di sini banyak hal-hal teknis ya, seperti misalnya tekniknya apa dan bahannya apa, itu tergantung. Semakin kalian bisa searching di internet atau kalian bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu, kan bisa memberikan kritik yang lebih detail dan tentunya bisa menaikkan kualitas hasil tulisan kalian, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah analisis formal, yaitu kalian harus menelusuri karya lebih mendalam dan detail. Bagaimana caranya? Ya, kalian harus lebih spesifik untuk menjabarkan poin-poin yang berada di dalam karya. Bagaimana caranya? Oke, saya berikan contohnya. Ya, untuk memperdalam analisis kalian, ini saya sediakan beberapa pertanyaan yang bisa menjadi pedoman untuk menulis analisis formal. Nah, sekali lagi, pedoman ini tidak pasti atau tidak harus kalian tuliskan di dalam analisis formal. Kalian bisa memberikan analisis seperti yang kalian pikirkan atau yang kalian analisis dari karya tersebut. Apa sih yang bisa kita jabarkan di bagian analisis? Nah, ini misalnya 1, alat apa yang digunakan dalam proses pembuatannya. Nah, ini bagus ya, karena ini penting sekali. Kira-kira apa sih yang harus digunakan? Kalau itu lukisan, apakah menggunakan kanvas, kemudian pelet-pelet warnanya apa saja, seperti itu. Yang kedua, bisakah kamu menjelaskan prosesnya? Jika kamu tahu prosesnya seperti apa, silahkan jabarkan di analisis formal. Yang ketiga, apakah warnanya selaras? Apakah warna memberikan efek tertentu? Nah, ini kalian harus amati lagi. Apakah warna di dalam karya tersebut
sangat berpengaruh untuk menciptakan perasaan-perasaan atau persepsi tertentu mengenai suatu karya, seperti itu. Yang keempat, bagaimana tekstur dari karya tersebut? Nah, ini penting ya, misalnya kalian mengapresiasi bisa jadi patung atau pajangan dan semacamnya, itu bisa kalian rasakan dulu tekstur apa yang timbul. Nah, tekstur ini sangat berhubungan dengan bahan dari suatu karya. Nah, jadi bisa kalian jelaskan di analisis formal. Selanjutnya, apakah garis atau pola pada karya memiliki tujuan tertentu? Silahkan jika kalian merasa demikian, jabarkan di analisis formal. Selanjutnya, jika bentuknya menyerupai sesuatu, seberapa mirip? Nah, ini penting juga, misalnya ini adalah sebuah gantungan kunci berbentuk kucing. Nah, itu kalian bisa jelaskan apakah si seniman sudah berhasil membuat gantungan kunci yang mirip dengan kucing, seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir, apakah karya simetris atau ada bagiannya cacat? Nah, ini juga bisa kalian jabarkan seberapa sempurnakah karya yang telah dihasilkan. Ya, nanti hasil dari analisis formal itu adalah penjelasan yang cukup detail mengenai karya yang kamu nilai. Nah, semakin kamu detail, maka dianggap kamu telah melakukan kritik dengan baik karena kamu berusaha untuk mengupas suatu karya. Nah, ini saya berikan contoh bentuk dari analisis formal ya, berdasarkan lampiran foto yang saya sematkan di video sebelumnya. Analisis formal. Kayu eboni hitam hanya dapat ditemukan di Pulau Sulawesi. Namun, daerah utama penyebarannya berada di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Daerah tersebut adalah daerah dengan SDA kayu eboni kualitas terbaik. Maka dari itulah, kerajinan seperti ini gampang untuk ditemui. Sebenarnya, pajangan kapal terbuat dari sisa-sisa kayu hitam untuk furnitur. Namun, harganya tetap tergolong mahal, karena eboni hitam adalah jenis kayu berkualitas dan langka. Kayu ini terkenal kuat, serta corak alaminya yang coklat merah hitam sangatlah khas, sehingga menjadi daya tarik di pasar lokal maupun pasar ekspor. Untuk membuatnya, perajin memahat dan memotong kayu menjadi banyak bagian. Bagian kakinya terdiri dari tatakan, papan nama, dan batang penyangga. Sedangkan bagian utamanya terdiri dari badan kapal dengan lubang, tiang penyangga, dan layar. Konon, Pelaut Bugis terkenal sebagai pelaut handal yang berlayar ke seluruh Nusantara. Kapal pinisi dengan 7 layar kapal adalah simbol bahwa nenek moyang Indonesia mampu untuk mengarungi ke-7 samudra. Semua bagian kapal disatukan dengan lem kayu dan diberikan benang wol sebagai tali layar. Tekstur kayu sangat mulus karena merupakan sifat alami dari eboni hitam. Tidak terlihat tanda-tanda seperti dicat ulang. Bentuk kapal cukup sederhana, tanpa detail di geladak kapal maupun ukiran di lambung kapal. Secara keseluruhan, pajangan berwarna gelap dan hanya bercat terang pada tulisan Palu dan Sulteng. Pada awalnya saya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai kayu eboni hitam itu. Nah, untuk melengkapi analisa formal saya browsing dulu di internet, sebenarnya kayu eboni hitam itu seperti apa sih dan bagaimana habitatnya. Dan saya jelaskan sedikit di analisis formal supaya kritik saya semakin berbobot. Nah, itu fungsi dari browsing ya anak-anak semuanya. Jadi ya bukan berarti kalian itu harus serta-merta tahu semuanya, itu tidak. Kalian tetap butuh proses dan saya harap kalian semangat untuk mencari tahu sebuah karya tersebut. Barangkali setelah kalian mengetahui prosesnya, bahannya, bisa menambah ilmu kalian dan juga menambah kecintaan kalian kepada karya yang telah kamu pilih. Nah, setelah kalian memberikan deskripsi dan analisis formal, maka tahap ketiga yaitu interpretasi. Nah, pada tahap ini kalian memberikan pandangan secara personal terhadap karya-karya tersebut. Maksudnya seperti apa? Akan saya berikan contoh. Ya, jadi maksudnya bagian dari personal adalah kalian bebas memberikan pendapat yang bersifat pribadi.
atau berkaitan dengan selera kamu sendiri. Seperti contoh, apa yang kamu rasakan saat melihat karya tersebut? Atau apakah karya tersebut mengikatkanmu akan suatu peristiwa atau sesuatu? Nah, dalam interpretasi atau penafsiran, kata-kata seperti jelek bagus, menarik atau biasa, indah, dan sebagainya itu bisa dimasukkan dan diselipkan di dalam interpretasi. Contoh, ini adalah interpretasi atau penafsiran yang saya buat mengenai kapal pinisi tadi ya. Interpretasi atau penafsiran. Walaupun sederhana, saya tetap merasa tertarik karena warna kayunya sangat cantik dan bentuk kapal terlihat indah dari jauh. Tulisan Palu dan Sulteng dari cat kuning cukup untuk menginfokan bahwa panjangan ini adalah oleh-oleh khas dari daerah tersebut. Dekorasi ini sangat cocok untuk menghiasi ruang tamu saya. Ya, begitulah contoh dari interpretasi. Kalian bisa tulis lebih panjang lagi atau lebih mengungkapkan lagi apa yang kalian rasakan. Boleh-boleh saja di tahap ini. Jadi dalam menulis kritik itu tidak ada batasan harus berapa paragraf, harus itu tidak. Jadi intinya adalah di sini menuangkan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu dapatkan setelah mengamati suatu karya. Langkah yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Nah, ini bisa dikatakan adalah paragraf penutup atau paragraf kesimpulan dari apa yang sudah kamu tulis. Nah, di dalam ini bisa terlihat kualitas karya tersebut berdasarkan penilaian kamu, dan bisa kamu selipkan juga kelebihan, kekurangan, serta saran di dalam evaluasi. Contohnya bagaimana? Kita ke penjelasan selanjutnya. Selain perkara bagus atau jelek, kalian juga bisa menjadikan pertanyaan-pertanyaan berikut pedoman untuk menjabarkan hasil akhir dari kritik kamu. 1. Apakah karya tersebut berhasil mengirimkan pesan yang ingin disampaikan? Nah, misalnya kamu tahu bahwa sang pelukis itu ingin menggambarkan apa, misalnya. Nah, dari karya tersebut jika kamu amati apakah pelukis tersebut berhasil atau tidak, itu kamu yang silahkan berikan komentar. Yang kedua, apakah karya berfungsi dengan baik? Nah, ini misalnya khususnya untuk karya seni terapan, apakah sudah berfungsi atau kurang, atau ternyata kurang efektif dan semacamnya, itu kamu yang simpulkan. Yang ketiga, apakah karya tersebut original atau sudah ada sebelumnya? Nah, tentunya jika sebuah karya semakin original, semakin baik ya nilainya, karena ada unsur ide atau gagasan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Nah, itu bisa kami jabarkan juga di evaluasi, apakah karya tersebut sudah pernah ada yang membuatnya atau belum, seperti itu. Dan yang terakhir, kalian bisa menambahkan hal-hal yang kamu sukai atau tidak kamu sukai dari suatu karya. Nah, jika terdapat kekurangan, kamu juga berikan saran di akhir supaya bisa menjadi perbaikan untuk si seniman. Nah, bagaimana cara menulis evaluasi? Di sebelah saya berikan contoh bagaimana menulis evaluasi yang baik. Saya bacakan. Evaluasi. Pajangan ini berfungsi dengan baik sebagai hiasan meja karena kaki pajangan sangat seimbang. Bentuk kapal seperti ini banyak ditemukan di toko-toko kerajinan lainnya dan bukanlah yang pertama. Hal yang paling menarik dari pajangan ini adalah corak warnanya yang indah. Namun bila diperhatikan, beberapa lem kayu terlihat tidak rapi di beberapa bagian. Sebaiknya, badan kapal diberikan ukiran atau hiasan yang lebih detail agar semakin menyerupai kapal pinisi yang asli. Ya, itulah langkah-langkah dalam pembuatan kritik karya. Nah, 4 langkah ini tidak boleh dibolak-balik urutannya, harus seperti itu. Tentunya dengan contoh, saya harap kalian semua jadi lebih mudah mempelajari bagaimana membuat kritik suatu karya seni rupa. Saya harap anak-anak juga bisa membuat seperti yang saya buat. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Walaupun pembelajaran hari ini sangatlah padat dan cukup rumit, saya harap anak-anak tetap semangat untuk belajar dan juga mengeksplor tentang seni rupa. Saya harap anak-anak juga setelah ini bisa memberikan kritik pada karya yang kamu pilih. PR-nya apa? Nanti saya tuliskan di
grup kita ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan bertanya, mau di kolom komentar, japri, apapun itu terserah, saya akan layani. Jangan lupa subscribe juga karena semua pembelajaran akan saya post di channel ini. Sampai jumpa dan saya tunggu hasil kerja kalian. Dadah!